Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara dimanapun berada, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya beri tema, milikilah hati yang berkenan di hadapan Allah. Orang gampang menarik kesimpulan ketika mereka belum mengenal dengan seseorang melalui penampilan luarnya. Karena memang kalau kita bertemu dengan orang, kita harus pasti melihat yang luarnya terlebih dahulu. Kecuali kalau kita sudah mengenal dia, kita sudah bergaul dengan dia, kita sudah sering bercakap-cakap dengan dia, kita bisa mengenal dia lebih dalam lagi dan seperti apa dia. Istilahnya tidak kenal maka tidak tahu, ya saudara-saudara ya. Tuhan pernah mengingatkan kepada Nabi Samuel tentang hal ini. Bahwa Nabi Samuel jangan melihat seseorang hanya dari luarnya saja. Jangan melihat seseorang hanya dari penampilannya saja. Sebab apa yang di pemandangan manusia itu cocok, pantas, belum tentu itu berkenan di hadapan Allah. Kalau kita membaca Alkitab di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, firman Allah berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Puji Tuhan, kita tahu kisah ini. Ketika Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk datang ke rumah Isai, memilih salah seorang anak Isai yang akan dipilih menjadi seorang raja di Israel. Dari sekian anak-anak Isai yang ada, tidak satu pun yang dipilih oleh Allah. Tetapi kita tahu akhirnya Allah memilih salah satu anaknya yang bernama Daud. Daud tidak ada di situ, dia ada di ladang. Dan dia juga perawakannya tidak seperti saudara-saudaranya. Karena dia adalah seorang gembala, berbeda dengan saudara-saudaranya yang tegap, karena mereka adalah tentara-tentara ya. Tetapi kita melihat Allah akhirnya memilih Daud. Karena apa? Firman Allah menuliskan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Kenapa Allah memilih Daud? Karena Allah melihat hati Daud yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Di sini mengingatkan kepada kita semua saudara-saudara bahwa Allah selalu berurusan dengan hati manusia. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal Soleman, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Hati manusia harus selalu dijaga karena dari dalamnya ada kehidupan. Ketika Tuhan berjumpa dengan seseorang, maka yang dia lihat apa saudara? Hati dari orang tersebut. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, ayat-ayat ini menceritakan ketika Yesus bersama murid-muridnya masuk ke dalam kota Yeriko. Di situ ada seorang pemungut cukai yang bernama Sakius. Ketika dia mendengar Yesus melewati kota itu, dia ingin melihat Yesus. Dia penasaran ingin melihat seperti apa Yesus itu. Dan apa yang Sakius lakukan? Dia berlari-lari. Dan di situ ada sebuah pohon ara. Dia langsung manjat pohon itu, ya saudara-saudara. Dia langsung naik ke atas pohon ara tanpa pikir panjang lagi. Dia nggak peduli dengan tatapan orang yang bengong lihat dia. Wah, kok ada orang tua kok naik pohon gitu kan? Apalagi dia bukan orang sembarangan, bisa dikatakan dia adalah seorang pejabat pemerintahan. Tetapi dia tidak peduli dengan semua itu. Mungkin ada orang yang mencemooh dia, ada orang yang mengejek dia. Tetapi kita melihat di dalam ayat-ayat ini, Sakius tidak peduli. Ada hanya satu kerinduan yang ada di dalam hatinya pada saat itu, yaitu dia ingin melihat Yesus. Dia ingin berjumpa dengan Yesus. Di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu di mana?
tempat tepat di mana Sakius berada. Tepat di bawah pohon di mana Sakius berada. Dikatakan, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yesus menaruh perhatian terhadap apa yang dilakukan oleh Sakius. Sementara orang banyak membenci dia, sementara orang banyak tidak suka kepadanya karena dia dianggap sebagai orang yang berdosa, karena pekerjaannya adalah sebagai pemungut cukai, dia juga memeras uang rakyat untuk kekayaan diri pribadi. Banyak yang membenci dia, tapi tidak demikian dengan Yesus. Itu sebabnya Yesus dikatakan dia sebagai apa, saudara? Sahabat orang berdosa, ya. Yesus datang untuk mencari orang yang sesat, orang yang berdosa. Tidak demikian dengan Yesus. Ketika Yesus melihat Sakius, dia berkata, Sakius, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Aku mau mampir di rumahmu, aku pilih engkau. Saudara, kenapa Yesus lakukan hal ini? Karena Yesus melihat apa yang ada di dalam hati Sakius. Sakius memiliki satu kerinduan yang besar di dalam hatinya untuk dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kita tahu akhir dari kisah ini, yaitu hidup Sakius dipulihkan. Hidupnya diubahkan ketika dia berjumpa dengan Yesus dan dia mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Firman Allah katakan, dituliskan bahwa dia berkata, aku akan mengembalikan uang rakyat yang telah diperas. Dia mau kembalikan. Bahkan apa, saudara? Dia berani untuk mengembalikannya 4 kali lipat. Kalau orang sudah dirugikan, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa, saudara-saudara. Ada satu perubahan yang luar biasa terjadi di dalam diri Sakius ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berapa besarkah kerinduan di dalam hati kita untuk berjumpa dengan Yesus? Ketika kita datang beribadah, ketika kita datang bersekutu, berapa besar kerinduan kita untuk bertemu dengan Dia? Tuhan melihat setiap hati kita dan Tuhan tahu setiap kerinduan kita. Setiap orang yang rindu, hatinya akan dipuaskan oleh Allah. Puji Tuhan. Kita tahu melalui ayat-ayat ini ada perubahan yang terjadi. Ya saudara, ketika satu pribadi berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada perubahan baik dalam perilaku. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus ada perubahan di dalam hidupnya. Baik dalam perilakunya, baik dalam perkataannya. Kalau tadinya mungkin perkataannya masih banyak bohongnya, masih susah dipercaya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, hidupnya mengalami pemulihan, ada perubahan. Perkataannya menjadi perkataan yang bisa dipegang, perkataan yang bisa dipercaya. Dalam berpikir juga ada perubahan. Yang tadinya mungkin selalu ketika melihat orang lain, pikirnya selalu yang tentang jelek-jelek saja. Tetapi ketika dijamah oleh Tuhan, pikirannya diubahkan. Sehingga ketika dia melihat orang lain, pikirannya apa, saudara? Tidak lagi hal-hal yang negatif, tetapi dia akan memandang positif tentang orang tersebut. Saudara, ada perubahan. Ketika Saulus berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Ada perubahan di dalam kehidupannya. Dari seorang penganiaya umat Tuhan, menjadi apa, saudara? Seorang pemberita Injil kebenaran untuk menyelamatkan manusia. Sungguh, saudara-saudara, ada perubahan ketika orang berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita datang kepada Tuhan, milikilah selalu kerinduan di dalam hati kita. Tuhan, aku benar-benar ingin bertemu dengan Engkau. Karena ketika kita berjumpa dengan Dia, kuasanya sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Puji Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 firman Allah berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman Allah dengan jelas mengatakan di dalam ayat ini, siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi apa saudara? Ciptaan yang baru, sesuatu yang baru. Orangnya masih sama, tetapi dalamnya diperbaharui hari lepas hari oleh kuasa Tuhan. Ya, hidup yang lama adalah hidup dalam dosa, yang hanya ingin memuaskan hawa nafsu, yang egonya terlalu tinggi, tidak mau mengalah, ingin menang sendiri. Itu hidup lama. Dan kita tahu hidup lama adalah hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu adalah hidup menurut keinginan daging. Dan keinginan daging akhir daripada semuanya adalah apa saudara? Kebinasaan, penghukuman. Tetapi hidup yang baru. Di dalam Yesus firman Allah katakan kamu menjadi ciptaan yang baru. Hidup yang baru adalah hidup di dalam kebenaran Allah. Hidup yang baru adalah hidup yang melakukan apa yang firman Allah ajarkan. Dan hidup yang baru membawa manusia kepada keselamatan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tahu bahwa Yesus tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu ada di tengah-tengah kita. Dan firman-Nya berkata apa saudara? Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Dia mau memulihkan setiap kita. Dia sanggup memperbaharui setiap kehidupan kita. Bagaimanapun rusaknya kehidupan kita, Allah sanggup untuk mengubah dan memperbaharui hidup kita menjadi baru, menjadi ciptaan yang baru. Orang lain mungkin bisa berkata apapun, bisa berkata apa saja tentang saudara, ya, karena mereka tidak tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Tetapi Yesus, Allah yang kita sembah, Dia melihat sampai ke dalam hati kita, dan Dia juga mengenal setiap kerinduan kita yang datang mencari Dia. Karena itu, mari saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, datanglah kepada Yesus seperti Zakius yang dianggap sebagai orang yang berdosa, orang yang bersalah, melakukan banyak kesalahan, tetapi dia memiliki kerinduan untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Akhirnya ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami pemulihan, dia mengalami perubahan. Hidupnya yang lama dilalukan dan menjadi hidup yang baru di dalam Yesus. Puji Tuhan, dosanya diampuni dan hidupnya diubahkan. Hari lepas hari Tuhan mau bawa hidup kita umatnya. Tuhan mau terus memperbaharui kehidupan kita hari lepas hari menjadi serupa dengan gambarnya. Itu sebabnya mari miliki selalu kerinduan di dalam hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hidupku terus diubahkan. Aku mau Engkau terus memulihkan hidupku sampai Engkau dapati hidupku menjadi serupa dengan gambar-Mu. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Allah melihat hati kita. Jagalah hati kita agar selalu berkenan di hadapan-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah bukan hanya melihat apa yang ada di luar, tetapi lebih lagi Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau mengenal setiap kerinduan kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu Tuhan. Tuhan, beri kami selalu hati yang lapar dan haus akan Engkau. Karena ketika kami lapar dan haus akan Engkau, kami akan terus mencari Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau terus memberi kami kekuatan yang baru hari lepas hari Tuhan. Sehingga kehidupan kami mengalami kemenangan yang daripada Allah. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Baik yang menyaksikan acara ini Tuhan maupun yang tidak. Engkau lawati mereka, domba-domba gembala-Mu.
Mungkin hari-hari ini ada yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah mereka. Kalau ada yang susah, Tuhan berikan mereka penghiburan. Karena kami percaya pertolongan kami hanya datang dari Allah. Dimanapun kami berada, di situ Tuhan Yesus berada. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami umat-Mu selalu kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Di tengah-tengah hal yang kami alami hari-hari ini, kami percaya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kami, menaungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, memberkati juga pekerjaan-Mu yang ada di seluruh muka bumi ini. Hamba-hamba Tuhan yang dengan setia melayani Tuhan, Engkau terus pakai mereka dengan kekuatan yang baru, dengan urapan yang baru, sehingga nama-Mu selalu dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa buat gereja di mana kami berada. Berkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, mulai dari hamba-Mu, suami istri, Bapak Ibu Gembala yang ada, pakailah mereka Tuhan. Kalau Engkau telah memilih mereka, Engkau yang akan terus pakai mereka dengan urapan-Mu, dengan hikmat-Mu, kasih karunia Tuhan menyertai, sehingga di dalam setiap pelayanan mereka, membawa jemaat Tuhan yang dilayani, semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan. Berkati seluruh kegiatan yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang turut campur tangan semuanya Tuhan, sehingga semua kegiatan yang ada dapat berjalan dengan lancar dan kami boleh menikmati persekutuan yang manis dengan Engkau. Engkau tilik umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau tahu keberadaan domba-domba-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda sampai yang lanjut usia. Engkau tutup bungkus semua di dalam kuasa darah-Mu. Kasih karunia Tuhan menyertai umat-Mu di tempat ini. Berikan selalu kekuatan yang baru hari lepas hari untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati pemerintahannya, Engkau juga memberkati kota Temanggung ini. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu, jadikan setiap kami sebagai pelaku firman yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur buat hari yang diberkati ini, kami masuki bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.